kondisi di Indonesia. Jadi ada kesadaran mengenai penghormatan terhadap orang lanjut usia, tetapi kesadaran itu masih lebih sebagai kesadaran rasa kasihan kepada orang tua. Tapi bukan konsep hak asasi, yaitu konsep yang memberdayakan dan memberikan akses bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak asasinya secara optimal. Ruang Tanggap Rasa. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 5. Hello Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu menyaksikan dan mendengarkan podcast ini selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, Happy Humans, hari ini kita akan mengobrol tentang satu isu yang sering banget kita ketemui, tapi jarang sekali kita sadari, yaitu ageism, atau yang lebih dikenal dengan diskriminasi berbasis usia. Mungkin kita pernah mendengar komentar seperti, kamu masih muda, belum punya pengalaman. Atau mungkin sebaliknya, udah tua, kenapa masih kerja? Mending istirahat aja. Nah, kedengarannya kan sepele, tapi sebenarnya itu berdampak besar, baik untuk generasi muda maupun yang lebih tua. Di episode kali ini, kita akan kupas apa itu ageism, bagaimana bentuk-bentuknya muncul di sekitar kita, serta dampak bagi kehidupan sosial dan dunia kerja. Dan yang gak kalah penting, bagaimana cara kita bisa melawan pola pikir diskriminatif ini. Jadi, tetap di podcast Ruang Tanggap Rasa, karena pembahasan ini bakal membuka mata kita tentang pentingnya menghargai usia. Nah, Happy Humans, sekarang kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah paham dan sudah speak up di dunia internasional tentang ageism ini, yaitu Ibu Anike Novasigiro, Komisioner Komnas HAM, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM. Selamat datang Ibu Anike di podcast Ruang Tanggap Rasa. Terima kasih Mas Wahyu. Nah, kita mungkin langsung saja ya Bu ya ke pertanyaannya. Ibu menjadi salah satu pembicara kan di Asia Europe Meeting Forum tentang older person kan. Nah itu membahas tentang apa sih Bu? Jadi di konferensi mengenai older person yang beberapa waktu lalu diselenggarakan di Seoul di Korea Selatan, Komnas HAM hadir untuk memaparkan situasi mengenai ageism di Indonesia. Nah, ageism nih. Iya. Apa itu ageism? Nah, ageism adalah sikap diskriminatif kepada seseorang karena usianya. Nah, apa yang dimaksud sikap diskriminatif dalam ageism itu bukan semata-mata sikap seseorang kepada orang tua atau kepada anak kecil ya, tetapi satu sikap yang hidup di dalam masyarakat, dalam kehidupan sosial yang muncul dalam bentuk-bentuk sikap, stereotipe ya, asumsi-asumsi bahwa seseorang dengan umur tertentu tuh nilainya kurang dibanding orang lain begitu. Misalnya pandangan yang menganggap bahwa orang tua atau orang lanjut usia itu kemampuannya sudah menurun, atau sebaliknya untuk anak muda ya terhadap orang yang usianya muda ada asumsi kalau orang muda tuh pandangannya belum dewasa, kompetensinya kurang ya, dan sikap-sikap atau attitude ya, stereotipe ini kemudian direproduksi dan mengakibatkan orang kehilangan kesempatan. Ya, misalnya contoh wawancara kerja begitu. Begitu tahu di dalam lamaran misalnya ada suratnya usianya sudah menjelang 50. Wah, ini udah tua nih, udah sakit-sakitan ya, tidak bisa bekerja baik lagi gitu. Jadi nggak usah direkrut. Atau sebaliknya karena masih fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, maka dapat dipastikan dia tidak kompeten. Atau misalnya kalaupun di hire atau dipekerjakan gajinya kecil aja karena dia nggak punya pengalaman, tapi belum dinilai sebetulnya kompetensinya sudah seperti apa. Nah itu ageism dalam arti sosial. Tapi ageism itu juga bisa terjadi karena sikap dari institusi atau regulasi ya. Misalnya regulasi yang sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan sebetulnya pembatasan usia untuk melamar pekerjaan tertentu. Misalnya misalnya begini, kalau lowongan pekerjaan ada batas usia. Maksimum usia 30 tahun perempuan berpenampilan menarik. Wah, itu diskriminasinya berlapis-lapis. Tapi salah satunya adalah diskriminasi berdasarkan usia. Artinya kalau orang di atas 30 tahun untuk pekerjaan tersebut dianggap tidak pantas gitu. Atas dasar apa? Umumnya atas dasar misalnya penampilan ya. Kalau perempuan udah di atas 30, di atas 40, dianggap penampilannya sudah tidak muda lagi. Nah, itu juga ageism gitu. Tapi jujur ya Bu ya, saya baru dengar sih apa ageism ini kan. Ternyata ada ya di sekitar kita tuh tentang diskriminasi tentang usia.
Saya selama ini taunya itu tentang diskriminasi tentang agama, tentang budaya, tentang tentang gender gitu iya. kan. Ternyata ada ya Happy Human tentang usia juga ada diskriminasinya. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana itu Bu? Diskriminasi usia ini, ageism ini gimana situasinya kalau di Indonesia sendiri? Di Indonesia sebagaimana di negara-negara lain juga konsep ageism atau kesadaran mengenai ageism ini dapat dikatakan masih belum muncul begitu. Nah, di dunia internasional ini bisa dilihat misalnya di dalam konvensi-konvensi HAM internasional, konsep ageism itu di masa lalu ketika instrumen HAM seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi Sosial Budaya itu sudah mencantumkan bahwa semua orang setara ya, baik rasnya, agamanya, gendernya dan lain sebagainya, tapi istilah usia itu tidak ditemukan di dalam konvensi-konvensi atau instrumen HAM di masa-masa awal. Nah, konsep ini baru berkembang belakangan ya, mengenali konsep ageism sama seperti konsep disability itu adalah perkembangan terakhir atau perkembangan lebih lanjut dari hak asasi manusia di dunia internasional. Maka di level nasional seperti di Indonesia, konsep ageism ini juga belum banyak dikenal meskipun secara budaya sebetulnya bangsa-bangsa di Asia khususnya itu kan punya konsep nilai menghormati orang tua. Iya. Tetapi bukan dalam arti menghormati dalam konteks hak asasi gitu. Lebih kepada nilai-nilai moral orang tua harus dihormati. Tapi menghormati orang tua apakah sama dengan memberikan kesempatan setara bagi orang tua, sama seperti orang tua dalam arti lanjut usia, sama seperti orang dewasa lainnya. Nah, itu yang disebut kesadaran kesetaraan berdasarkan umur yang belum tumbuh begitu. Jadi orang sering nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan meskipun maksudnya baik gitu. Saya kan maksudnya hormat sama orang tua, kesian gitu ya. Iya. Kesian kalau dia harus kerja. Akhirnya saya malah nggak memberikan kesempatan kepada dia. Ini contoh ageism yang tidak disadari. Ada istilahnya, itu namanya age blind, age blindness gitu. Jadi kita nggak menyadari bahwa sikap kita sesungguhnya itu sikap yang ageist, sikap yang diskriminatif karena usia seseorang. Nah, itu kan berarti ageism ini juga berarti erat hubungannya dengan HAM berarti ya. Sangat yang seperti yang Ibu bilang tadi kan, ageism ini karena berhubungan sekali dengan HAM, mungkin orang-orang yang kena stereotip atau stigma-stigma tentang ageism ini itu pun apakah termasuk dalam kelompok rentan atau tidak? Dapat dikatakan kelompok rentan apabila pemerintah dan masyarakat sungguh-sungguh tidak menyadari dan mengabaikan bahwa orang-orang dengan usia tertentu tersebut memiliki hambatan akses terhadap hak asasi mereka. Ya, misalnya hambatan akses apa? Jadi ageism itu bisa berupa sikap negatif yang menghambat orang untuk berpartisipasi maupun ketidaksadaran dari pemerintah atau institusi untuk memberikan akses kemudahan. Sama seperti orang dengan disabilitas ya. Kan pemerintah atau sektor swasta sudah mulai memiliki contoh ya, kita bandingkan dengan isu hak penyandang disabilitas. Sekarang gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung di sektor bisnis itu sudah memiliki peraturan atau kesadaran mengenai akses disabilitas. Maka di pintu masuk maupun akses di ruangan maupun sarana prasarana publik sudah ada ramp untuk akses kursi roda atau ada penanda di jalan untuk akses tunanetra. Ya, tetapi untuk orang lanjut usia ini masih sangat terbatas gitu. Dan orang lanjut usia itu juga kondisi yang berbeda dengan disabilitas. Meskipun orang lanjut usia secara biologis biasanya mengalami perubahan fisik ya untuk bisa beraktivitas. Apa misalnya age blindness yang dialami oleh orang-orang dengan disabilitas sehingga mereka tidak bisa mendapatkan haknya. Contoh, misalnya dalam mengakses layanan kesehatan ya. Indonesia sudah punya BPJS Kesehatan. Itu adalah satu kebijakan yang bagus. Orang bisa mengakses layanan kesehatan dengan murah bahkan gratis bagi orang yang tidak mampu. Tapi kalau kita berkaca pada proses untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi seorang pengguna layanan BPJS, maka proses untuk mendapatkan layanan mulai dari vaskes tingkat pertama, tingkat kedua itu bertele-tele ya. Apalagi untuk mengantri mendapatkan layanan pemeriksaan di dokter atau rumah sakit. Bukan cerita yang rahasia,
orang harus mengantri dari pagi. Nah, kita bayangkan kalau seorang lanjut usia mau pergi ke dokter spesialis ya terutama, atau mendapatkan treatment di rumah sakit atau di klinik, dia harus mengantri sejak subuh untuk dapat antrian layanan kesehatan. Maka itu meskipun ada layanan kesehatan, tetapi prosesnya kurang ramah terhadap orang dengan lanjut usia. Panas-panasan. Iya, apalagi orang lanjut usia juga banyak yang hidupnya sendiri. Iya benar. Tidak dengan keluarga, tidak punya asisten, Tidak ada yang mendampingi. tidak ada PRT di rumahnya karena ekonominya memang terbatas ya. Jadi age blindness ini yang kita sebagai individu maupun sebagai pejabat publik, sebagai institusi, kita seringkali tidak menyadari bahwa orang-orang dengan lanjut usia membutuhkan akses layanan khusus. Yang di dalam hak asasi manusia disebut kebijakan afirmatif ya. Gitu, mengakses layanan kesehatan, menggunakan layanan transportasi umum ya. Gitu. Meskipun sekarang di Indonesia sudah mulai ada kesadaran mengenai itu. Misalnya sudah mulai ada kartu-kartu akses transportasi gratis bagi lanjut usia. Iya benar, gitu. ada itu di. Ya kalau nggak salah Transjakarta itu ada. untuk lanjut usia sudah gratis. Sudah gitu. gratis. Nah tapi kan gratis saja nggak cukup. Dari rumahnya ke Transjakarta gratis nggak? Iya juga. Atau ke haltenya. mudah nggak untuk diakses ya? Iya, benar. Apa harus naik ojek? Apa harus naik angkot gitu? Atau apakah pedestriannya juga ramah untuk orang lanjut usia gitu? Nah itu yang kondisi di Indonesia. Jadi ada kesadaran mengenai penghormatan terhadap orang lanjut usia, tetapi kesadaran itu masih lebih sebagai kesadaran rasa kasihan kepada orang tua. Tapi bukan konsep hak asasi, yaitu konsep yang memberdayakan dan memberikan akses bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak asasinya secara optimal. Contoh untuk ageism, tapi sepertinya sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dulu kalau mau kuliah daftar perguruan tinggi negeri zaman saya ya, itu ada batas umur. Umur sekian nggak boleh lagi kuliah S1 daftar. Kenapa ada batas usia seperti itu? Iya. Kalau dia ikut ujian tes masuk dan dia lolos, semestinya kan dia boleh ikut kuliah. Gitu. Jadi kayak ada rumus hanya orang yang berusia 18 sampai 25 tahun yang boleh mendaftar perguruan tinggi negeri atau 3 tahun setelah lulus SMA tidak boleh daftar perguruan tinggi negeri. Nah, ini contoh-contoh pembatasan umur yang tidak disadari merupakan sikap ageist atau diskriminasi berdasarkan umur. Oh iya Bu, itu dari tadi kita saya mendengarnya lebih ke beratnya ageism ini atau age blindness ini kepada lansia gitu Bu. Kalau untuk orang muda apakah ada age blindness-nya juga nggak Bu? Kalau terhadap orang muda bukan age blindness sih. Jadi justru konstruksi sosial di dalam ekonomi, di dalam politik itu selalu berasumsi institusi-institusi, perangkat-perangkat sosial dan ekonomi politik itu disiapkan untuk orang dewasa muda. Dewasa muda artinya bukan lanjut usia. Ya, itu yang disebut age blindness. Seperti itu. Nah, ini berbeda dengan konsep penghormatan terhadap anak. Anak. Iya, konsep hak anak itu sudah berkembang lebih maju dibanding konsep penghormatan terhadap hak lanjut usia. Maka di hak-hak anak itu sudah ada konvensi sendiri. Udah ada komisinya juga. Sudah ada komisinya, sudah ada prinsip-prinsipnya. Sebetulnya kalau komisinya, Indonesia dulu punya Komisi Nasional Lanjut Usia, tapi itu dibubarkan kemudian. Dibubarkan. Iya, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi itu dibubarkan. Nah, jadi apa nih Bu yang harus dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat atau pengusaha untuk menghapus stigma-stigma dari ageism ini, terutama pada lansia ya Bu? Biasanya kalau dalam tata kelola pemerintahan yang baik, satu sikap diskriminatif itu dapat dicegah apabila regulasinya menyatakan gitu, menuliskan prinsip-prinsip non-diskriminasi berdasarkan usia. Ya, jadi misalnya larangan untuk mencantumkan umur sebagai syarat pekerjaan gitu. Atau larangan untuk membatasi usia sekolah ya. Itu adalah satu upaya pencegahan diskriminasi berdasarkan usia melalui regulasi. Tapi regulasi saja tidak cukup. Harus juga dibangun kesadaran. Jadi misalnya begini. Misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang perlakuan diskriminatif dalam rekrutmen berdasarkan usia. Yeah. Tapi apabila si pemberi kerja mentalitasnya masih menganggap orang tua itu sudah menurun atau orang muda itu tidak memiliki kompetensi ya, maka ketika melihat umur mereka secara diam-diam bisa menolak
akses bagi orang-orang dengan usia tertentu untuk dapat memperoleh pekerjaan. Nah, maka di sini harus ada kesadaran juga dari masyarakat. Jadi bukan hanya disediakan regulasi, tapi juga ada perubahan kesadaran mengenai penghormatan terhadap orang di segala tingkat umur. Kita kan pernah melihat atau pernah mengetahui bahwasanya tingkat atau umur usia produktif mungkin usia pensiun lah. Usia pensiun di berbagai negara itu berbeda-beda. Seperti di Jerman, di India, di Indonesia itu 58 sampai 60 tahun. Nah, itu gimana tanggapannya, Bu? Usia pensiun resmi ya, Iya. di tiap-tiap negara itu berbeda-beda karena ada faktor-faktor yang membedakan. Ya, ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, politik dari negara-negara. Misalnya kalau kita lihat negara-negara dengan usia pensiun yang semakin tinggi, itu biasanya adalah negara-negara dengan tingkat harapan hidup yang juga tinggi. Tingkat harapan hidup yang tinggi ini merefleksikan bahwa kualitas kesehatan, kualitas hidup, ya, kesejahteraan seperti upah dan lain sebagainya itu juga sudah lebih baik atau lebih tinggi. Sehingga orang dengan usia yang lebih tinggi misalnya dibandingkan Indonesia yang sekitar usia 58 sampai 60 atau 65 ya. Di negara lain usia 65 itu masih sangat produktif gitu karena kualitas hidupnya baik. Nah, selain soal kualitas hidup yang baik atau tingkat harapan hidup, juga yang mempengaruhi adalah angka pengangguran. Ya, semakin satu negara angka penganggurannya rendah, maka kesempatan kerjanya lebih besar. Jadi orang tidak perlu pensiun karena pensiun itu adalah bagian dari regenerasi angkatan kerja. Kalau orang di negara yang orang-orang di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, usia pensiunnya semakin tinggi, maka akan ada generasi muda yang tidak bisa memasuki lapangan pekerjaan. Karena orang yang bekerja itu dapat bekerja sampai usia yang sangat lanjut. Nah, ini kemudian akan mengabaikan pertimbangan bahwa oke, kalau gitu pensiunnya kita rendahin. Usia 60 orang harus pensiun supaya yang usia 20 sudah bisa bekerja. Itu bagus sebagai namanya ada ya distribusi kesempatan ya. Tapi itu mengabaikan bahwa orang usia 60 barangkali sesungguhnya masih kompeten dan sangat produktif begitu. Nah, itu dari segi angka pengangguran ya. Tentu ada juga misalnya begini, nilai budaya juga sangat menentukan ya. Bagaimana kita melihat orang lanjut usia. Apakah orang lanjut usia adalah orang yang harus dikasihani atau sebenarnya dia orang yang independen? Ya, misalnya di negara-negara yang ekonominya maju begitu anaknya dewasa, seseorang yang punya anak, anaknya dewasa berkeluarga, dia tidak tinggal dengan anaknya, dia tetap hidup mandiri. Iya. Ya, dia artinya harus memang bisa bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Ya, ini juga contoh budaya ya yang mempengaruhi kenapa usia pensiun di negara Indonesia misalnya dengan negara lain itu berbeda. Apalagi kalau kita bicara hak pensiun ya, di negara-negara maju yang sejahtera, skema pensiun itu sudah diatur dari sejak pertama kali bekerja hingga nanti usia pensiun, dia bisa memutuskan untuk pensiun ataupun tetap bekerja. Ada keleluasan lebih bagi negara-negara yang ekonominya baik, jaminan sosialnya baik, dan angka penganggurannya juga rendah. Nah, kesadaran itu kan emang harus kita bangun ya. Dan juga masyarakat mungkin happy human semuanya sama kayak saya tadi baru mendengar tentang ageism. Mungkin dari Ibu Anike ada pesan-pesan kepada happy humans bagaimana untuk kita melawan ageism ini. Ya, jadi happy humans, setiap manusia adalah setara. Setara di sini bukan semata-mata bahwa setiap orang harus diperlakukan sama ya. Apakah dia perempuan, laki-laki, anak-anak, usia dewasa, disabilitas, orang dari bangsa Indonesia atau Malaysia, dari bangsa-bangsa lain, semuanya memiliki hak yang sama. Yang sering dilupakan adalah faktor usia. Sering ada di dalam masyarakat masih banyak budaya yang membeda-bedakan orang berdasarkan usia. Ini tentu akan menghambat kesempatan bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak asasinya. Coba lihat di lingkungan Anda, apakah Anda sudah bersikap diskriminatif kepada orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang sudah lanjut usia, sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain untuk menikmati pekerjaan yang baik, upah yang layak, akses kesehatan, dan juga partisipasi di dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politik misalnya. Baik, terima kasih Ibu Anike sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana itu ageism,
bagaimana cara kita menghadapinya, dan bagaimana keadaan ageism di Indonesia. Nah, jadi kan intinya ageism itu nyata dan bisa merugikan siapa saja, muda maupun tua. Nah, Happy Human, yuk mulai sekarang kita biasakan untuk lebih menghargai setiap usia dengan melihat potensi, bukan angka. Terima kasih sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa kali ini. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans, tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Dan juga Happy Humans, ikuti sosial media dari Komnas HAM di Instagram atau X, dan kemudian FB Komnas HAM dan YouTube komnas.ham. Juga live chat di website tanggaprasa.komnasham.go.id. Terima kasih dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dah Happy Humans.